Harus ada kiri-kikan. Ah, kurang jauh. Bab 316-320. Bab 316 Pergi dan cari tahu untukku sekarang. Berdasarkan nama, Dong Hefei tercengang. Katakan siapa kamu. Bahkan lebih terkejut lagi. Ini adalah rahasianya yang tidak diketahui orang lain. Zhao Hui memandang Dong Hefei dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dong Hefei dengan cepat menahan keterkejutannya dan memaksakan senyuman. Presiden Yao, saya hanya memiliki perasaan terhadap bos Zhao. Tidak ada hal lain di antara kita. Dia bertaruh. Taruhan Phoenix tidak begitu tahu identitasnya, dia hanya membohongi dirinya sendiri. Jadi begitu. Yao Guangbiao berjalan menuju Dong Hefei dengan ekspresi tiba-tiba sadar. Presiden Yao, kami benar-benar tidak punya pekerjaan lain. Zhao Hui segera berkata. Sekarang, dia tidak bisa lagi mengontrol identitas Dong Hefei, jadi dia hanya bisa menyelesaikan dilema saat ini terlebih dahulu. Jika tersiar kabar tentang penangkapan dan pemerkosaan dalam kondisi yang berantakan, betapapun tebalnya kulit Anda tidak akan bisa bertahan hidup. Bang! Tanpa peringatan apapun, Yao Guangbiao mengangkat kakinya dan menendang Dong Hefei. Ledakan, Dong Hefei langsung jatuh ke tanah. Menutupi perutnya dengan tangannya, dia memandang Yao Guangbiao dengan wajah penuh kesakitan. Presiden Yao, mengapa Anda tiba-tiba memukul saya? Oke, aku tidak akan memukulmu lagi. Yao Guangbiao berjalan ke arah Dong Hefei, mengangkat tangannya dan menepuk wajahnya. Dong Hefei melihat ketakutan di mata Yao Guangbiao dan ingin berbicara, tetapi Yao Guangbiao melanjutkan, apakah kamu baik-baik saja? Kalau begitu aku akan membiarkanmu baik-baik saja sekarang. Tiexiong, siapkan kamera dan kamera videomu, fokuslah pada dua pezina dan pezina itu, lalu ambil foto mereka yang bagus untukku, agar mereka bisa melakukan sesuatu. Karena kamu sangat menyukai hal semacam ini, kali ini aku akan memuaskanmu dan membiarkan semua orang melihat penampilan jelekmu. Yao Guangbiao berusaha mengendalikan amarahnya. Hidup atau mati saudaranya Ji tidak pasti, dan orang yang menyakitinya masih berada di dalam mobil sambil bersenang-senang. Phoenix berbalik dan bersembunyi. Tisiong melangkah maju dan merobek pakaian Zhao Hui yang sudah acak-acakan. Tihan pun melangkah maju dan melepas celana Dong Hefei. Yao Guangbiao memandangi tatapan menjijikkan kedua orang itu dan mencibir, ayo. Ayo mulai sekarang. Dahi, Dong Hefei dan Zhao Hui merasakan dinginnya udara dan hampir menangis. Mereka sangat seksi dan gila sekarang, tetapi mereka tidak berani melakukannya di depan banyak orang. Yang paling penting adalah mereka tidak punya kemampuan. Kalau saat ini masih ada gairah, saya khawatir saya bukan manusia. Presiden Yao, tolong selamatkan hidupku. Zhao Hui adalah orang pertama yang pingsan dan berlutut di depan Yao Guangbiao dengan bunyi celepuk. Yao Guangbiao tidak mengatakan apa-apa, tapi Tiexiong Tihan melambaikan tangannya, dan seseorang segera mulai merekam. Zhao Hui ingin menutupinya, tapi dia menutupinya di sini dan memperlihatkannya di sana. Akhirnya, Presiden Yao, tolong lepaskan saya. Saya akan menyetujui apapun yang Anda minta. Zhao Hui sangat mengetahui latar belakang Yao Guangbiao. Jika ini terus berlanjut, begitu foto dan videonya terungkap, dia tidak akan dapat melihat siapapun tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki. Dong Hefei juga mulai berkeringat banyak. Phoenix memanggil namanya dan mengabaikannya. Yao Guangbiao bergerak, yang artinya, saya tidak punya jalan keluar. Keringat dingin mulai mengucur di sekujur tubuhku. Kamu tahu kamu takut? Tisiong bertanya dengan dingin. Zhao Hui mengangguk cepat, saya tahu. Saya tahu. Dong Hefei tidak berkata apa-apa, tapi tubuhnya juga bergetar. Wajah Tiexiong muram, kalau begitu mari kita bicara tentang semen perekat kerja cepat yang baru. Izinkan saya mengingatkan Anda untuk jujur dan menjelaskannya dengan serius, jika tidak, saya tidak dapat menjamin apakah saudara-saudara akan menggunakan video pendek dan memposting gambarnya secara online. Petik 2. Haha. Apakah ini masih mengasyikkan? Orang-orang di belakangnya langsung tertawa setuju. Hati Zhao Hui tenggelam ke dasar dan dia tanpa sadar menatap Dong Hefei. Inilah pria yang ingin dia andalkan. Tetapi, Dong Hefei juga putus asa, dia tidak menyangka akan ditangkap begitu cepat dan langsung dalam keadaan seperti itu. Matanya berputar liar, memikirkan cara berbohong. Yao Guangbiao segera menyadari, izinkan saya mengingatkan Anda, berbahagialah dan jangan berbohong.
Dong Hefei langsung mengambil keputusan. Presiden Zhao Hui memerintahkan saya melakukan ini. Dia membenci grup Li baru karena membeli bahan bangunan dengan setengah harga, dan dia dipenuhi amarah, jadi dia meminta saya untuk memproduksi model baru yang kualitasnya lebih rendah. Semen perekat yang bekerja cepat. Ia tidak bisa mengatakan bahwa ada masalah pada produknya, dalam hal ini tanggung jawab ada pada dirinya sendiri. Berpikir bahwa jalur produksi telah dihancurkan dan tidak ada yang tahu tentang bahan resonansi yang dia tambahkan, dia merasa lebih lega, jadi dia meneruskannya langsung ke Zhao Hui. Zhao Hui tidak menyangka Dong Hefei akan mengkhianati dirinya sendiri terlebih dahulu pada saat kritis, yang membuatnya sangat marah. Dong Hefei, kamu masih bukan laki-laki. Bukankah semua yang kulakukan ini hanya untuk kita? Kami, siapa kami dan kamu? Kamu adalah istri Li, ke apa hubunganku denganmu? Kamu hanya ingin memberiku lebih sedikit uang, jadi kamu sengaja merayuku. Zhao Hui hampir menjadi gila. Dia sangat menyukai Dong Hefei dan bahkan berencana menceraikan Li Ke dan tidur dengan Dong Hefei. Bajingan, kamu sangat tidak tahu malu dan tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali. Sebenarnya semen palsu yang Anda hasilkan tidak ada hubungannya dengan saya. Dong Hefei bersikeras dan menolak mengakuinya. Zhao Hui hampir pingsan, dan akhirnya, Hahaha. Dong Hefei, kamu bilang aku memproduksi semen palsu kan? Kanan, oke, karena Anda kejam, jangan salahkan saya karena tidak sengaja. Dia menoleh ke arah Yao Guangbiao, Presiden Yao, formula semen milik Dong Hefei, dan produksi semen juga merupakan bimbingan teknis Dong Hefei. Semuanya dilakukan oleh Dong Hefei, jadi inilah waktunya untuk menyelidikinya. Kepala Dong Hefei berdengung, Zhao Hui, apa yang kamu bicarakan? Formula semen perekat kerja cepat yang baru adalah milik Anda, dan Anda memandu produksinya. Semua hal ini ada hubungannya dengan Anda dan tidak ada hubungannya dengan saya. Anda, kalau tidak percaya, kita bisa melihat jalur produksinya sekarang dan mengukur kualitasnya. Dong Hefei pusing dan memandang Zhao Hui dengan heran, kamu tidak menghancurkan jalur produksi. Zhao Hui mencibir, kamu benar. Aku tidak menghancurkannya. Anda, Dong Hefei sangat marah hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Kamu kecewa, bukan? Omong kosong. Tapi, saya sangat senang. Jika bukan karena saya meninggalkan jalur produksi, saya masih belum bisa membersihkan diri sekarang. Anda adalah seorang teknisi, dan Anda mengatur segalanya. Sekarang saya ingin menuduh Anda menipu teknologi kita. Pada saat kritis, Zhao Hui bereaksi dengan cepat dan menyerahkan semua tanggung jawab pada Dong Hefei, sambil membalas. Dong Hefei tidak pernah menyangka dia akan menembak kakinya sendiri. Kamu, kenapa kamu tidak menghancurkannya? Karena awalnya saya ingin memproduksi semen yang hampir sama dan menjualnya ke pelanggan yang bangunannya rendah. Harganya murah dan keuntungannya tinggi. Dong Hefei, saya hampir muntah darah karena kepanasan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengan wanita murahan seperti itu. Namun, jika dipikir-pikir sekarang, agar Li Ke menghasilkan uang, istrinya mampu berkontribusi. Demi menghasilkan uang, Zhao Hui bahkan bisa meninggalkan suaminya. Dia tercengang. Bang, Yao Guangbiao bertepuk tangan di sela-sela, dia benar-benar pezina dan pezina. Anjing menggigit anjing di saat kritis. Keduanya diam pada saat yang sama, belum lagi betapa frustrasinya perasaan mereka. Memikirkan kehidupan dan kematian mabuk yang baru saja mereka berdua alami, mereka mungkin adalah pasangan yang paling bahagia. Kini, demi melindungi diri, mereka menjadi musuh satu sama lain. Benar saja, mereka semua terbang saat bencana melanda. Pergi, periksa untukku sekarang. Bab 317 Siapa yang ingin mengusirku? Di bengkel produksi. Biro Industri dan Komersial, Biro Pengawasan Mutu. Sekelompok orang berseragam sedang melakukan survei dan mengambil sampel di lokasi, dan segera kumpulan data diukur. Menghadapi kesenjangan yang sangat besar antara data terukur dan data teoritis pada saat pendaftaran, banyak orang yang langsung tercengang. Saya pernah melihatnya dilebih-lebihkan, tapi tidak pernah dibesar-besarkan seperti ini. Zhao Hui lumpuh di tanah saat ini, dengan wajah sedih dan bingung. Dong Hefei tercengang saat ini. Awalnya dia mengira dia bisa kembali ke Longdu, dan bahkan membayangkan bahwa dia bisa menggantikan Huo Haiyan dan menjadi ketua grup PIK di distrik Longguo. Melihat kembali apa yang telah dia lakukan, yang paling dia benci adalah otaknya dikendalikan oleh keinginan, dan dia masih mengalami masalah dengan Zhao Hui saat ini.
Jika dia tidak terbawa nafsu dan membunuh Zhao Hui lebih awal lalu pergi, mungkin dia sudah menjadi orang sukses sekarang. Penyesalan bagaikan air pasang, yang terus berdetak di dalam hatinya, membuatnya merasa seperti telah menelan pil yang paling pahit. Bawa mereka pergi, singkirkan semuanya, kembali dan selidiki. Penyidik yang bertugas sangat marah dan tidak bisa lagi mengendalikannya. Kedua orang itu dibawa pergi karena malu. Yao Guangbiao mengandalkan koneksi pribadi untuk menghubungi departemen terkait dan menyembunyikan hasil penyelidikan untuk sementara. Jika Yao Guangbiao mengajukan permintaan ini 1 jam yang lalu, tidak akan ada yang menyetujuinya. Sekarang setelah faktanya terungkap, departemen dan personel yang awalnya meremehkan grup Li baru telah mengubah sikap mereka dan langsung menyetujui saran dan permintaan Yao Guangbiao. Setelah menyelesaikan proses di sini, Feng Huang memberitahu Li Ruoxi situasinya. Phoenix sangat ingin menyerang Jefferson secara langsung, dan Pack Group di distrik Longguo juga dihasut olehnya. Tapi Ji Fei selalu tidak setuju dan menggunakannya sebagai umpan. Sekarang Ji Fei tidak sadarkan diri, dia harus menekan dorongan hatinya. Yao Guangbiao kembali untuk menangani masalah Muyu, dan Feng Feng kembali ke rumah sakit. Di dalam ruang konferensi kamar dagang konstruksi di Dongxi, Muyu duduk di kursi tengah, dan semua manajer toko lainnya duduk di kedua sisi meja konferensi, mengatur pertemuan. Semua orang memandang Muyu, yang duduk di kursi tengah dengan wajah merah dan sedikit mabuk. Muyu mengabaikan reaksi semua orang dan malah mengangkat tangannya untuk mengibaskan rambutnya dengan cara yang centil. Jari-jari putihnya melewati rambut hitam panjang, dan kontras dengan pipi merah membuat banyak pria merasa gatal. Siapapun yang bisa menikahi wanita seperti sekretaris jenderal pasti diberkati di kehidupan sebelumnya. Setelah jantungnya berdetak 2 kali, Li Ke tidak bisa menahan godaan dan menjadi orang pertama yang berbicara. Kini, Li Ke telah menjadi pemain nomor 1 di pasar bahan bangunan di kota Ninghai karena semen perekat kerja cepat barunya. Semua orang menghormatinya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Bagaimanapun, dia telah mengendalikan teknologi dan produksi semen perekat kerja cepat yang baru. Sekarang mereka telah menjadi agen dan penjual semen perekat kerja cepat yang baru, dan Li Ke mengendalikan jalur kehidupan ekonomi mereka. Saat ini, Li Ke berbicara, dan semua orang dapat mendengar makna tersembunyi di balik kata-kata Li Ke. Tuan Li benar, wanita luar biasa seperti sekretaris jenderalmu harus dimiliki oleh pria kaya. Tuan Li benar-benar telah berhasil sekarang, tidak hanya di kota Ninghai, tetapi juga orang-orang dari banyak tempat berbondong-bondong menjadi agen semen perekat kerja cepat yang baru. Tuan Li akan menjadi kaya di masa depan. Saya ingin tahu apakah dia akan mengubah istrinya. Haha. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka tertawa terbahak-bahak. Matanya secara tidak sengaja berpindah-pindah antara Muyu dan Li Ke, dan dia hampir berdiri untuk menyatukan kedua orang itu. Hahaha, Li Ke tertawa 2 kali dan berkata, "Kalian, kenapa kalian melakukannya secara langsung?" Dia menatap Muyu dengan mata serakah. Hati Tuan Li tergerak, seseorang segera menggema. "Yah, jika aku bertemu wanita luar biasa seperti sekretaris jenderalmu, aku akan benar-benar menceraikannya dan tinggal bersamanya." Ada sedikit penyesalan dalam nada bicara Li Ke. "Oh," Muyu tertawa kecil dan menatap Li Ke. "Apakah Tuan Li menyatakan cintanya kepadaku?" Senyuman yang menawan, dan menawan tanpa akhir. Hati Li Ke bergetar. Ini sungguh menarik. Sekretaris jenderalmu, jika Anda memberi saya kesempatan untuk mengejar Anda, saya pasti akan mengejar Anda. Li Ke tidak merahasiakan keserakahannya terhadap Muyu. Mata semua orang terbelalak sejenak. Mereka tidak menyangka akan ada drama seperti itu di pertemuan hari ini. Mungkinkah Muyu minum terlalu banyak? Kelihatannya tidak seperti itu. Bagaimana jika Anda minum terlalu banyak? Mengapa Anda masih mengadakan pertemuan? Mata semua orang tertuju pada Muyu dan Li Ke, ingin melihat apa yang akan diputuskan oleh kedua orang itu. Cekikikan, Muyu tiba-tiba tertawa menawan. Dia sudah cantik, tapi setelah minum alkohol, dia menjadi lebih menarik. Li Ke menatap lurus ke arah Muyu, bertanya-tanya apa maksudnya. Bibir merah Muyu sedikit terbuka. Orang pertama yang kutemui di dunia ini yang baik padaku adalah Presiden Yao. Semua orang tercengang, beberapa orang bahkan mulai mengkhawatirkan Li Ke. Mungkinkah Muyu adalah wanita Yao Guangbiao? Muyu melihat sekeliling dan melihat ekspresi rumit di mata semua orang, dan mengangkat sudut mulutnya. Presiden Yao memberi saya posisi sekretaris jenderal, tetapi dia tidak memiliki pikiran jahat terhadap saya.
Semua orang terdiam, tidak tahu apa yang ingin dikatakan Muyu. Li Ke terkejut, seolah melihat harapan. Muyu memandang Li Ke, mengangkat alisnya dan tersenyum genit. Kamu bisa mengejarku jika kamu mau. Tetapi jika kamu menemukan sesuatu yang lebih baik daripada yang dilakukan Presiden Yao kepadaku, aku pasti akan menyetujuinya. Menyukai, posisi presiden langsung muncul di benaknya. Bagaimanapun, Yao Guangbiao menyerahkan posisi sekretaris jenderal, dan dia tidak meminta apapun. Sekarang saya menginginkan Muyu. Jika saya tidak menunjukkan posisi yang lebih kuat daripada sekretaris jenderal, bagaimana orang bisa menyukai saya? Li Ke sedikit bingung saat mengira presidennya adalah Yao Guangbiao. Mereka adalah orang-orang jalanan, dan dia tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Mengapa? Muyu memahami pikiran Li Ke dan menghela nafas panjang. Saraf semua orang langsung tegang dan mereka semua memandangnya, bertanya-tanya apa maksudnya. Saya mendengar bahwa Presiden Yao berada dalam situasi yang sangat sulit setelah panti asuhan runtuh. Banyak orang mencari dia untuk mempersulit keadaan. Saya tidak tahu apakah dia bisa melewatinya. Nadanya rumit, tapi ada ledakan kegembiraan di telinga Li Ke. Bukankah ini kesempatan terbaik untuk menggulingkan Yao Guangbiao dan membebaskan mereka? Sekretaris Jenderalmu, menurut saya Andalah yang paling cocok menjadi presiden kami. Li Ke tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras. Matanya masih mengamati wajah semua orang, Muyu dan semua orang tercengang. Namun, Muyu segera merasa bahagia. Dia hanya berharap mendapatkan posisi presiden, menyelesaikan misi Jefferson, dan mempersiapkan langkah selanjutnya dalam mengendalikan kota Ninghae. Tujuan pertemuannya juga untuk posisi presiden, tetapi dia tidak menyangka bahwa karena lelucon, dia akan memberi Li Ke kesempatan untuk mengejarnya, dan dia akan menjadi bersemangat dan berdiri untuk mendukungnya sebagai presiden. Karena seseorang bersedia menjadi bodoh, tentu saja dia tidak akan keberatan. Senang melihatnya membuahkan hasil. Apalagi jika dia mengira dia mengejarnya secara langsung, hal itu akan membuat orang mengira dia ambisius, dan kini orang lainlah yang mendorongnya maju. Ini disebut dengan enggan. Setelah hening sejenak, suasana dengan cepat mulai mendidih. Saran Tuan Li sangat bagus. Mengapa Yao Guangbiao harus menjadi presiden? Kami harus menggulingkannya sebagai presiden. Kami ingin bertahan dan mendapat untung. Li menghela nafas panjang dan akhirnya mengipasi apinya. Ayo kita usir Yao Guangbiao bersama-sama. Ledakan, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka. Siapa yang ingin mengusirku? Bab 318. Memarahi dua orang dalam satu kalimat, suaranya keras. Momentumnya kuat, semua orang di tempat kejadian terkejut. Mata mereka tertuju pada wajah Yao Guangbiao, dan tanpa sadar mereka semua menciutkan leher mereka. Otak Li Ke semakin berdengung. Namun, dia segera menyadari bahwa ini adalah masalah hidup atau mati, dan dia tidak boleh menyerah. Melihat semua orang, bukankah semua orang baru saja mengatakan bahwa Yao Guangbiao tidak cocok untuk menjabat sebagai presiden? Dalam satu kalimat, semua orang dibawa masuk. Semua orang diam-diam mengutuk Li Ke karena terlalu buruk, dan ingin menyeret mereka untuk mendukungnya. Namun, tidak ada cara lain. Kami hanya berteriak bersama, dan sekarang tidak ada yang bisa sendirian. Mereka semua memandang Yao Guangbiao. Kalian semua ingin mengusirku, kan? Yao Guangbiao melirik semua orang, dan akhirnya menatap Muyu, yang duduk di kursi utama. Wajah Muyu memerah dan dia tampak mabuk. Dia berpura-pura mabuk dan tidak menanggapi pertanyaan Yao Guangbiao. Tapi matanya menatap Li Ke. Li Ke memikirkan tentang sumpah yang baru saja dia ucapkan kepada Muyu, dan berpikir bahwa begitu Yao Guangbiao digulingkan, seluruh kamar dagang akan dikendalikan olehnya. Kedepannya, semen perekat fast acting baru tidak hanya akan mampu meraup untung tinggi, tetapi seluruh kamar dagang juga akan mendapat banyak pemasukan setiap tahunnya yang patut diperjuangkan. Yao Guangbiao, sebagai presiden, saya pergi untuk mendukung Anda, tapi apa yang Anda lakukan? Pikirkan sendiri. Nadanya kuat, mengungkapkan pertanyaan yang sangat kuat. Yao Guangbiao tidak langsung menjawab, tapi melihat ke yang lain, kamu juga memiliki pandangan yang sama, kan? Yang lainnya ragu-ragu. Li Ke sudah memandang yang lain dengan marah. Tidakkah kamu berani mengakuinya? Apakah kamu hanya ingin terus menjual bahan bangunan dengan setengah harga? Berapa lama kamu bisa bertahan? Serangkaian pertanyaan seperti serangkaian parang yang menyerang semua orang. Sungguh menyakitkan kehilangan uang.
Pertanyaan Yao Guangbiao dan bimbingan Li Ke akhirnya memungkinkan semua orang yang masih sedikit takut dan gugup untuk melampiaskan perasaan mereka sepenuhnya. Yao Guangbiao, kamu tidak cocok menjadi presiden. Kamu hanya melihat kakak Ji. Demi kakak Ji, kamu tidak peduli dengan hidup atau mati kami. Karena kamu sangat setia kepada kakakmu Ji. Dan sekarang kakakmu Ji dalam bahaya, kenapa kamu tidak tetap bersama kakakmu Ji dalam suka dan duka? Mu Yu duduk di posisi aslinya, mendengarkan perang kata-kata semua orang. Sudut mulutnya terangkat, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah duduk di sini dan menonton lelucon anjing makan anjing, lalu menyaksikan mereka berkelahi satu sama lain, dan mendapatkan keuntungan di saat-saat terakhir. Setelah memikirkannya, dia melihat ke arah Yao Guangbiao, yang telah menatapnya, dan tersenyum genit. Presiden Yao, saya merasa seperti Zhao Guangyin dari Chen Qiaoyi saat itu, mereka memaksa saya menjadi presiden. Apa yang kamu lakukan? Berarti. Ada sedikit rasa malu dalam kata-katanya, tapi wajahnya dipenuhi kebahagiaan dan kegembiraan, dan dia hampir tertawa terbahak-bahak. Yao Guangbiao memikirkan identitas Mu Yu dan apa yang Dong Hefei katakan kepadanya tentang bagaimana Mu Yu dan yang lainnya berkolaborasi untuk mempercepat penggunaan semen perekat kerja cepat yang baru, dan diam-diam mengutuk wanita jalang itu di dalam hatinya. Kamu dipaksa melakukannya, kan? Mu Yu mengangguk. Saya harap Presiden Yao bisa mengerti. Yao Guangbiao mencibir, lalu siapa yang memaksamu? Semua orang memandang Li Ke tanpa sadar. Li Ke tahu tidak ada gunanya berbohong tentang hal semacam ini. Jadi dia menegakkan punggungnya dan berkata, aku memintamu. Dia sudah memikirkannya, karena dia bertekad untuk mengejar Mu Yu dan ingin Mu Yu menjadi wanitanya. Dia harus menunjukkan keberaniannya sebagai seorang pria dan menaklukkannya sepenuhnya. Oh, kau mengizinkanku? Yao Guangbiao tiba-tiba tertawa. Li Ke mengerutkan kening, ya, saya menyerah. Apakah ada masalah? Dia memutuskan untuk tidak mau kalah di depan Yao Guangbiao. Ya, dan masih ada masalah besar. Setelah Yao Guangbiao selesai berbicara, senyuman di wajahnya menjadi lebih tebal dan penuh makna yang dalam. Semua orang bingung dan memandang Yao Guangbiao. Aku tidak menyangka kamu, seorang bajingan, berani menjulurkan kepalamu, haha. Setelah Yao Guangbiao selesai berbicara, dia mendongak dan tertawa. Bajingan, keluarkan kepalamu. Semua orang di tempat kejadian memandang Li Ke dengan keraguan di mata mereka. Hanya pria yang telah dikhianati yang disebut bajingan. Baru-baru ini, mereka semua mendengar bahwa istri Li Ke dan Dong Hefei pergi ke lokasi produksi semen perekat kerja cepat yang baru bersama-sama setiap hari, berangkat lebih awal dan pulang terlambat, seolah-olah mereka tinggal bersama dan terbang bersama. Namun, karena semua orang kini bergantung pada semen perekat kerja cepat yang baru untuk menghasilkan banyak uang, tidak ada yang berani membahasnya. Namun, baru saja mereka bertanya pada Li Ke apakah dia ingin mengganti istrinya setelah menjadi kaya, dan itulah yang sebenarnya mereka maksudkan. Tanpa diduga, Yao Guangbiao kini langsung mengutuk bajingan itu. Semua orang ingin tertawa tetapi tidak berani. Mereka semua memandang Li Ke. Li Ke paling tahu urusan Zhao Hui dan Dong Hefei. Jika mereka tidak tidur-tiduran, bagaimana dia bisa mendapatkan semen perekat kerja cepat jenis baru ini, dan bagaimana dia bisa menghasilkan uang yang dia miliki saat ini. Tetapi Anda bisa melakukannya tanpa mengatakannya, tapi Anda tidak bisa ditunjukkan seperti ini. Yao Guangbiao, jangan menyebarkan rumor, menyangkalnya. Yao Guangbiao melambaikan tangannya ke Tai Xiong di belakangnya, mainkan agar semua orang dapat melihatnya. Jantung Li Ke berdetak kencang, namun, dia tidak percaya Yao Guang dapat memberikan bukti apapun. Yao Guangbiao sekarang seperti bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa punya tenaga untuk mengurus hal lain. Yao Guangbiao, jika kamu punya hal menarik, putarlah agar kami dapat melihatnya dan biarkan kami menikmatinya juga. Haha, semua orang di tempat kejadian terkejut, tetapi ketika mereka melihat Li Ke begitu tenang, mereka semua menjadi tenang, duduk tegak, dan memandang Tie Xiong dengan senyum lebar. Tie Xiong dengan cepat menghubungkan ponselnya ke layar besar di lokasi, dan kemudian adegan Zhao Hui dan Dong Hefei berlutut di tanah memohon belas kasihan muncul di dalamnya. Kualitas pengambilan gambarnya rata-rata, dan latar belakangnya kurang bagus. Tetapi dua orang dalam gambar itu acak-acakan, dan ada sisa-sisa di dalamnya yang membuat orang mengerti siapa mereka. Adegan ini,
bahkan orang bodoh pun tahu apa itu. Li Ke awalnya memiliki wajah yang tenang dan melihat ke layar sambil tersenyum. Sekarang senyuman itu segera mengeras, dan itu masih sekokoh pembekuan cepat. Li Ke, kamu bajingan yang baik, haha, tawa Yao Guangbiao terdengar di dalam ruangan. Hal ini kemudian membuat Tetsuo dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Wajah Li Ke terlihat seperti baru saja memakan siang, belum lagi betapa jeleknya wajahnya. Dia tahu keduanya sedang bermain-main, dia tidak ingin melihat dua orang dengan matanya sendiri. Namun, sekarang dia melihatnya di depan semua orang dan ditanyai, dia tidak tahan. Pria paling takut dengan warna hijau, dia tidak takut, dia menginginkan uang, tetapi dia juga menginginkan wajah. Hari ini, wajahnya hilang, jadi patah hati. Orang-orang bodoh, Yao Guangbiao mengabaikannya dan menatap Mu Yu. Kamu berinisiatif untuk duduk di pelukanku hari itu. Tapi aku tidak menanyakanmu, tahukah kamu kenapa? Mu Yu tertegun, kenapa? Karena aku tahu kamu menyukai pria yang tidak setia. Dan aku, Yao Guangbiao, tidak. Mu Yu, Yao Guangbiao memarahi dua orang dalam satu kalimat. Sebut Mu Yu murah, Li Ke ditipu. Bab 319 Aku sengaja mempermainkanmu. Li Ke memimpin dalam menentang penunjukan Yao Guangbiao sebagai ketua karena dia ingin mengejar Mu Yu. Tapi premisnya adalah sikap ambigu Mu Yu memberi motivasi pada Li Ke. Sekarang Yao Guangbiao merangkumnya dengan sangat mendalam dalam dua kalimat. Namun, Yao Guangbiao menjelaskan dengan jelas bahwa Mu Yu adalah wanita yang tidak dia inginkan. Kalau dipikir-pikir baik-baik, dengan ciri khas Yao Guangbiao yang suka bermain-main dengan wanita, jika Mu Yu benar-benar tertarik padanya, dia pasti akan terdorong ke bawah. Hasilnya belum terjadi sampai sekarang, yang berarti Mu Yu tidak menyukainya sama sekali. Demi mengejar Mu Yu, Li Ke tak segan-segan berdiri dan ingin menggunakan posisi presiden sebagai hadiah untuk Mu Yu. Tapi dia adalah wanita yang bahkan diremehkan oleh Yao Guangbiao. Tinggi dan rendah, atas dan bawah, terlihat sekilas. Li Ke menonton video Zhao Hui dan Dong Hefei di layar lebar, masih belum bisa tenang dan merasa semakin bersemangat. Oh, Mu Yu tiba-tiba terkekeh. Suasana menyedihkan dari adegan itu langsung berfluktuasi. Semua orang memandang Mu Yu. Yao Guangbiao, kamu tidak suka disetubuhi, kan? Yao Guangbiao mencibir, apakah menurutmu aku pria seperti Li Ke? Belum tentu begitu. Mu Yu tersenyum lebar. Oh, Yao Guangbiao juga menjadi tertarik. Kalau begitu, beritahu saya apa itu, bukan? Aku khawatir kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Benarkah? Aku tidak takut. Oke, karena kamu sangat ingin tahu, aku akan membantumu. Setelah Mu Yu selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat menghubungkannya ke layar lebar. Kemudian gambar seorang wanita dan seorang pria sedang makan makanan barat di sebuah restoran barat muncul. Wanita itu adalah Kelan. Mu Yu memandang Yao Guangbiao. Presiden Yao, Anda mungkin tidak tahu siapa wanita ini, kan? Suara itu penuh ejekan, dengan nada ejekan yang kuat. Yao Guangbiao menatap layar lebar tanpa ada gejolak di wajahnya. Sebaliknya, ada senyuman yang dalam di matanya. Saya tahu, tentu saja saya tahu, dan dia adalah wanita yang sangat saya kenal. Haha, Yao Guangbiao tertawa keras pada akhirnya. Mu Yu sedikit bingung dengan reaksi Yao Guangbiao, dan bahkan menganggap reaksi Yao Guangbiao sangat aneh. Tetapi menekan keraguannya, Yao Guangbiao, ketika kamu melihat wanitamu makan malam dengan pria lain, tidakkah kamu merasa seperti sedang di... Yao Guangbiao tidak menanggapi. Li Ke, yang dari tadi menatap layar lebar dengan tatapan kosong, tiba-tiba berkata, bukankah ini Kelan dan suaminya sedang makan malam? Dia kebetulan mengenal dua orang dan mengatakannya secara naluriah. Dahi, dengan satu kalimat, mata Mu Yu tiba-tiba melebar, merasa seolah-olah dia telah memakan siang, dan ada kejutan, kebingungan, dan bahkan mual yang tak terlukiskan di matanya. Ini adalah wanita yang datang ketika Mu Yu mencoba merayu Yao Guangbiao terakhir kali. Kelan sangat memusuhi dia pada saat itu, tetapi ketika Yao Guangbiao melihat Kelan, dia segera mengusirnya, yang membuat Mu Yu masih sangat tidak yakin. Oleh karena itu, seseorang disewa khusus untuk memotret Kelan secara diam-diam. Tak disangka, setelah sekian lama, ternyata terjadi kejadian tak terduga. Kelan justru bersama suaminya, yang membuatnya serasa baru saja makan sepotong kotoran. Yang membuatnya semakin menjijikkan adalah hal itu tidak hanya membuktikan bahwa Yao Guangbiao telah dikhianati,
tetapi juga membuktikan bahwa Yao Guangbiao dapat menipu orang lain. Ini sungguh menyedihkan, haha. Yao Guangbiao tiba-tiba tertawa. Muyu, aku tidak menyangka kamu memiliki selera yang kuat, sepertinya kamu dan Lika adalah pasangan yang sempurna. Yao Guangbiao, jangan terlalu bangga. Muyu sangat marah hingga dia hampir pingsan dan tidak tahu apa yang harus digunakan untuk menyangkal Yao Guangbiao. Muyu, bisakah aku merasa tidak puas? Apa maksudmu? Muyu sekali lagi penasaran dengan pertanyaan Yao Guangbiao. Yao Guangbiao menunjuk ke layar lebar. Zhao Hui dan Dong Hefei baru saja bersama. Jadi apa? Dia melihatnya dan sengaja bersikap seolah dia tidak peduli, hanya karena dia tidak ingin membeberkannya lebih jauh. Dong Hefei telah mengakui segalanya, termasuk identitas Anda sebagai manajer hubungan masyarakat grup Packer cabang Longguo. Apa? Sialan Dong Hefei. Muyu awalnya ingin berurusan dengan Yao Guangbiao, tapi dia tidak berharap Dong Hefei menjelaskan semuanya, yang membuatnya sangat marah. Saat ini, saya akhirnya mengerti mengapa Yao Guangbiao begitu percaya diri ketika dia datang. Terganggu, tidak mau menyerah, tidak punya pilihan. Yao Guangbiao mencibir, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam drama ini, dan sudah waktunya tirai ditutup. Anda, Sekretaris Jenderal, telah ditangkap, Yao Guangbiao mengumumkan secara langsung. Muyu marah. Yao Guangbiao, kamulah yang akan terpilih sebagai presiden, kamulah. Bang, pintu ruang konferensi terbuka dan polisi masuk. Muyu dan yang lainnya tercengang. Perusahaan bahan dekorasi Zheng Yang milik Li Ke dicurigai memproduksi semen perekat kerja cepat palsu, yang menyebabkan runtuhnya panti asuhan anak-anak. Sekarang dia kembali bersama kami untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Polisi menghampiri Li Ke dan memborgolnya. Li Ke tertegun, hatinya tenggelam ke dasar. Kenapa kamu menangkapku? Anda adalah pendaftar semen perekat kerja cepat yang baru dan perusahaan produksinya adalah milik Anda, dan istri Anda Zhao Hui telah mengaku. Ledakan, kata-kata polisi itu langsung mematahkan hati Li Ke. Ini sangat menggelegar, sangat tidak mau, itu adalah sesuatu yang dia lakukan dengan pezinahnya, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Secara hukum, dia adalah istrimu, Dahi. Jawaban polisi itu membuat Li Ke menjadi pucat. Putus asa, duka, amarah, saat ini, dia merasa bahwa dia adalah pria paling sengsara di dunia, istrinya ditiduri oleh orang lain, dan dia melakukan hal-hal buruk dengan orang lain, tetapi pada akhirnya dialah yang mengambil tanggung jawab. Jauh di lubuk hati ada dinginnya keputusasaan, semacam rasa sakit yang memilukan. Wajahnya menjadi pucat, akhirnya tertunduk putus asa. Dia benar-benar hijau, kesedihan karena menjadi hijau. Muyu juga sangat terpukul di hatinya. Dia tidak mendapatkan posisi presiden yang dia inginkan, dan dia tidak berhasil menamparkan wajah Yao Guangbiao. Sekarang bahkan sekutunya yang paling setia, Li Ke, akan dibawa pergi. Klik, sementara Muyu masih kaget dan menghela nafas, suara borgol yang sama tiba-tiba terdengar di telinganya. Muyu tertegun sejenak, dan sudah ada perasaan dingin di tangannya. Mengapa kamu menangkapku? Muyu berteriak ngeri. Anda dicurigai secara palsu mempromosikan semen perekat kerja cepat jenis baru dengan perusahaan bahan dekorasi Zheng Yang untuk mempromosikan Dong Hefei dan lainnya atas insiden panti asuhan anak-anak. Seru Muyu Ren sambil menatap polisi dengan rasa putus asa dan ketakutan di matanya. Saya tidak pernah menyangka pihak lain akan menyelidiki secara komprehensif dan cepat. Dia memandang Yao Guangbiao. Senyuman tipis muncul di wajah Yao Guangbiao. Kamu harus berterima kasih padaku. Jika bukan karena aku khawatir kamu akan dipenjara sekarang. Apa maksudmu? Muyu terkejut. Dia menatap Yao Guangbiao dengan keraguan di matanya. Maksud saya, Yao Guangbiao memandang semua orang. Aku sengaja mempermainkanmu, bab 320 sungguh suatu pembalasan. Aku di sini untuk bermain denganmu dengan sengaja. Hal ini diucapkan secara langsung, tetapi kedengarannya sangat menyedihkan. Khusus untuk orang-orang yang ada di lokasi kejadian. Awalnya mereka mengaku akan merebut posisi Yao Guangbiao sebagai presiden, namun kini lebih baik, kakak tertua yang memimpin ditangkap. Dan yang paling menyedihkan, orang yang ingin menjadi presiden itu juga ditangkap. Sebaliknya, mereka berdiri di sini dengan mantap, dan bahkan mengatakan sesuatu yang membuat mereka muntah darah dan mati. Aku sengaja mempermainkanmu, maknanya jelas sekali. Yaitu segala sesuatu berada di bawah kendali rakyat.
Memikirkan bagaimana mereka meneriaki Yao Guangbiao barusan, mereka seperti sekelompok badut, melompat-lompat di depan orang lain. Semua orang merasa bingung dan bahkan lebih bodoh. Mata Mu Yu dan Li Ke benar-benar putus asa dan penuh kepahitan. Sekarang mereka seperti air laut, penuh kepahitan dan kerumitan. Mu Yu, khususnya, awalnya berpikir bahwa Ji Fei mungkin mati dan penduduk kota Ninghai akan menyapu bersih Yao Guangbiao juga. Jadi dia tidak sabar untuk menjadi presiden asosiasi dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Jefferson. Ini dimulai dengan sangat lancar. Meskipun di permukaan, dia menyetujui upaya Li Ke mengambil inisiatif untuk berdiri dan mendukungnya. Tapi setidaknya Anda tidak perlu melakukan apapun sendiri, cukup memetik manfaatnya saja. Kini, ia menyadari bahwa ia tidak hanya mendapatkan keuntungan, namun ikut mengalami kemalangan. Tepat ketika perasaan mereka berdua campur aduk dan kesakitan yang tak terkatakan, Yao Guangbiao berbicara lagi. Ninghai masih sama Ninghai seperti sebelumnya. Aku, Yao Guangbiao, masih menjadi Yao Guangbiao yang dulu. Kakak Ji, kamu tetaplah kakak Ji yang seperti dewa. Ledakan, setelah 3 kalimat, pemandangan menjadi sunyi senyap. Mu Yu dan Li Ke bergoyang, berpikir bahwa Yao Guangbiao sedang berdiri di sini sekarang, tapi dia akan masuk penjara. Dunia es dan api. Yao Guangbiao memandang Mu Yu dan Li Ke. Setiap orang yang menyerang saudaraku Ji, harap tunggu hukuman terakhirnya. Kaki Li Ke menjadi lemah dan dia duduk di tanah sambil terjatuh. Dia sudah merasakan hukumannya. Mu Yu, Yao Guangbiao, Ji Fei mungkin sudah mati sekarang. Haha, dia tertawa liar karena kesedihan dan keengganan. Dalam keputusasaan, dia merasa lebih lega dan melepaskan segalanya. Jalang, aku akan menghajarmu sampai mati. Kata-kata Mu Yu benar-benar menyentuh titik sakit Yao Guangbiao, membuatnya marah, dan dia bergegas untuk memukuli Mu Yu dengan kasar. Dong Yao, tenanglah, Tai Xiong dan Tai Han dengan cepat menghentikan Yao Guangbiao. Yao Guangbiao sangat marah hingga dia tersentak. Kamu sedang menunggu. Melihat kemarahan Yao Guangbiao, Mu Yu tahu bahwa kondisi Ji Fei pasti masih serius. Dan dia merasakan sedikit kegembiraan di hatinya yang sedih dan marah. Bagaimanapun, saya adalah pelanggar hukum berat atau saya tidak tahu apakah Ji Fei akan melakukannya. Mati. Bawa pergi, polisi itu khawatir Yao Guangbiao akan menyerang lagi. Jadi dia segera membawa pergi kedua orang itu. Jika Yao Guangbiao tidak dipeluk oleh Tai Xiong dan Tai Han, dia akan bergegas dan memukuli Mu Yu sampai mati. Kakak Ji adalah dewa di dalam hatinya. Siapapun yang berani tidak menghormati kakak Ji pasti akan bertarung sampai mati. Dia diam-diam memutuskan untuk menemukan seseorang yang akan membiarkan Mu Yu menderita rasa sakit yang paling dalam. Melihat pemasok bahan bangunan, amarahnya tercurah. Siapa yang menentang saya menjadi presiden, membela saya? Semua orang menundukkan kepala secara serempak. Aku telah memarahi Mu Yu dan Li Ke sampai mati di dalam hatiku. Jika bukan karena mereka, bagaimana mereka bisa menjadi begitu bodoh? Hatiku berantakan dan penuh amarah. Namun, saat ini, mereka lebih takut. Mereka sangat takut dengan kemarahan Yao Guangbiao. Apakah kalian semua bisu? Apakah kalian tidak akan mengusirku dan menghalangiku menjadi presiden? Yao Guangbiao tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak. Semua orang gemetar ketakutan dan segera memohon belas kasihan. Presiden Yao, kami salah. Tolong ampuni kami. Semua orang ketakutan, Yao Guangbiao tidak lagi berbelas kasihan, terutama ketika dia memikirkan orang-orang yang menolaknya hari ini. Mereka dulu mengibaskan ekornya seperti anjing, tapi bagaimana dengan sekarang? Mulai hari ini, setiap biaya keanggotaanmu akan digandakan. Jika kamu tidak ingin melakukan ini di sini, keluar dari sini. Dia ingin mereka merasakan sakit, hanya ketika itu menyakitkan Anda dapat benar-benar mengetahui rasa takut. Berdengung, semua orang merasa seperti langit akan runtuh. Pasokan bahan asli ke grup Li baru dengan setengah harga sudah hampir tidak cukup, dan mereka harus bergantung pada orang lain untuk membeli bahan dengan harga lebih tinggi untuk menebus uang tersebut. Kini iuran keanggotaan harus dinaikkan 2 kali lipat lagi, meski hanya puluhan ribu, namun keuntungan yang sudah sedikit itu semakin mengecil. Banyak orang yang merasa seperti habis meminum air cabai, panas perih dan nyeri seperti terbakar. Keluar dari sini, Yao Guangbiao tidak mempedulikan hal ini dan mengusir semua orang seperti anjing. Meskipun semua orang merasa tidak nyaman, mereka tetap berlari keluar seolah-olah sedang diampuni.
Melihat ruang konferensi yang kembali sunyi, Yao Guangbiao mengepalkan tinjunya, dia masih tertinggal terlalu jauh. Dia harus menemukan martabatnya di kota Ninghai. Ayo pergi ke kantor polisi untuk menjemput Direktur Li. Berbalik dan arahkan orang ke kantor polisi. Kantor polisi. Haha, Huo Haiyan, kamu sangat teliti. Aku, Zhan Tiangsu, tidak salah menilai kamu. Setelah menandatangani, Zhan Tiangsu meletakkan penanya, memandang Huo Haiyan, dan tertawa. Dia dibebaskan dengan jaminan. Huo Haiyan diberi wewenang oleh Jefferson dan sekarang menjadi manajer umum Pack Group di kota Ninghai. Hal pertama yang dia lakukan adalah menyelamatkan Zhan Tiangsu. Di satu sisi, rencana penculikan yang dibuat bersama Zhan Tiangsu hari itu, dengan Zhan Tiangsu di dalamnya, seperti guntur baginya, jadi dia sangat ketakutan. Di sisi lain, Zhan Tiangsu telah lama beroperasi di kota Ninghai dan memiliki koneksi serta kekuatan yang kuat. Jika dia keluar dan mengangkat tangannya, dia masih dapat mengibarkan panji aliansi Zhan lagi terhadap perusahaan keamanan Bameng. Setelah berdiskusi dengan Jefferson, dia datang khusus untuk memberi jaminan kepada Zhan Tiangsu. Zhan Tiangsu tidak menyangka akan dibebaskan dengan jaminan dan mendapatkan kembali kebebasannya. Dia sangat bahagia dan tidak bisa tidak berterima kasih kepada Huo Haiyan dari lubuk hatinya. Huo Haiyan tersenyum dan berkata, "Selamat kepada pemimpin aliansi Zhan karena telah mendapatkan kembali kebebasannya. Inilah yang kamu bantu, aku akan mengingat sentimen ini. Sama-sama, pemimpin aliansi Zhan, orang yang paling saya hormati di kota Ninghai adalah pemimpin aliansi Zhan. Anda adalah pahlawan sejati. Semua yang telah mengkhianatiku, Zhan Tiangsu, dan semua yang telah menyakitiku, Zhan Tiangsu, tunggu saja dan gemetar." Zhan Tiangsu tidak menghindar dari kenyataan bahwa polisi ada di sekitarnya dan berkata dengan keras dan arogan. "Pemimpin aliansi Zhan, saya khawatir Anda akan kecewa," kata Huo Haiyan sambil tersenyum. Zhan Tiangsu tertegun, berpikir bahwa Huo Haiyan meremehkannya, dan nadanya sedikit dingin. "Apa maksudmu?" Huo Haiyan dengan cepat menunjukkan senyuman hormat, yang penuh kebanggaan. "Jifei terluka parah karena runtuhnya panti asuhan. Saya khawatir dia sudah mati." "Kapan itu terjadi?" Wajah Zhan Tiangsu penuh dengan keterkejutan. "Itu pagi ini." Hahaha, Zhan Tiangsu tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. "Bagus sekali, pembalasan. Grup Li baru telah disegel. Ketua Li Boyang telah ditangkap. Mungkin dia ditahan di kantor polisi ini sekarang." Huo Haiyan sekali lagi menyampaikan kabar baik. "Benarkah? Saya ingin pergi melihatnya." Zhan Tiangsu memandang polisi. "Di mana Li Boyang?" "Bawa saya menemuinya di penjara." Wajahnya penuh kebanggaan, seolah sedang mengeluarkan perintah kepada bawahannya. Polisi itu mengerutkan kening dan menolak. "Anda tidak memiliki kekuatan. Apa maksudmu? Beraninya kamu berdiri di depanku?" "Zhan Tiangsu, pemimpin aliansi Zhan, bukankah menurutmu itu Li Boyang?" Tepat ketika Zhan Tiangsu hendak marah, Huo Haiyan kebetulan melihat Li Boyang kembali dari toilet, diikuti oleh dua polisi, dan berteriak kegirangan. "Haha, pembalasan yang luar biasa." Bersambung.